Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ade Andri Hendriyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital dan teman-teman kelas C yang saya banggakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ade Andri, yaitu proyek ujian tengah semester pengantar literasi digital. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Zahrani Putri dengan NPM 23106310300092. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Akuntansi dari kelas 1C. Materi pengantar literasi digital dari pertemuan 1 sampai 7 yaitu ada 1 mengenai internet, 2 software perangkat lunak 1, 3 software perangkat lunak 2, 4 perangkat input-output, 5 perangkat media penyimpanan, 6 perkembangan CPU komputer dari masa ke masa, dan 7 komputer jaringan dan komunikasi data. Saya akan menjelaskan materi 1 terlebih dahulu. Materi 1 mengenai internet. Pengertian dari internet. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet juga biasa digunakan untuk berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang diberi nama ARPANET. Ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang sekarang. Pada tahun 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tetapi aksesnya terbatas. Selanjutnya, pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Pada tahun 1986, didirikan National Science Foundation Network atau NSFNet sebagai pengganti ARPANET. Saat itu, jaringan di beberapa negara sudah mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian, Internet didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar,
Adi Indrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia. Tepatnya sekitar tahun 1992 sampai dengan tahun 1994. Kini, internet sudah berkembang pesat. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Dampak internet dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari internet yaitu sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan pendukung kegiatan ekonomi. Sedangkan dampak negatif dari internet yaitu adanya ujaran kebencian seperti kritik dan hujatan di media sosial dan banyak konten ilegal dengan adanya video yang berisi hal-hal tidak pantas seperti pornografi, tindakan asusila, dan kriminalitas, serta adanya kejahatan internet seperti kejahatan cyber. Mungkin untuk materi 1 cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua. Materi kedua yaitu software atau perangkat lunak 1. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi dua, yaitu embedded system dan operating system. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sedangkan operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Contoh perangkat lunak sistem. Contoh dari embedded system itu ada jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, kulkas, mesin cuci otomatis, televisi, telepon, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari perangkat lunak sistem operasi atau operating system adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS, Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Sesuai dengan namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Kelebihan dari operating system itu adalah memungkinkan Anda menyembunyikan detail hardware atau perangkat keras dengan membuat abstraksi. Mudah digunakan dengan Graphical User Interface atau GUI, menawarkan environment lingkungan di mana pengguna dapat menjalankan program atau aplikasi. Sistem operasi harus dapat memastikan bahwa sistem komputer dapat nyaman untuk digunakan. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan komponen perangkat keras. OS menyediakan sumber daya sistem komputer dengan format yang mudah digunakan. OS juga bertindak sebagai perantara antara semua perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Sedangkan kelebihan dari embedded system itu yaitu mudah untuk disesuaikan, konsumsi daya yang rendah, biaya yang relatif rendah, dan adanya peningkatan kinerja. Selanjutnya ada kekurangan dari operating system. Jika ada masalah yang terjadi di OS, Anda mungkin kehilangan semua konten yang telah disimpan di sistem Anda. Perangkat lunak sistem operasi terbilang cukup mahal untuk organisasi atau perusahaan yang berukuran kecil, di mana hal itu tentunya akan menambah beban, khususnya biaya pada mereka.
OS atau operating system tidak pernah sepenuhnya aman karena ancaman dapat terjadi kapan saja. Selanjutnya ada kekurangan dari embedded system, yaitu upaya pengembangan yang tinggi dan memakan waktu yang lama untuk memasarkannya. Contoh-contoh perangkat lunak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau contoh dari embedded system itu ada mesin cuci, televisi, komputer, laptop, kulkas, kamera, dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan contoh dari operating system itu ada HP, Apple, iOS, Windows, Linux, Zen, Red Hat, Slackware, dan lainnya. Oke, mungkin untuk materi 2 sudah cukup. Sampai di sini saya menjelaskannya dan saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga. Materi ketiga ada software perangkat lunak kedua. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yang merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah, merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari. Walaupun begitu, masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO yang artinya simpan, store, dan MOV artinya pindahkan, move. Dan yang ketiga, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Menggunakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya bahasa level ini adalah DLP, Pascal, Oracle, MS SQL, Perl, Python, Basic, Visual Studio, Visual Basic, Visual Fox Pro, Informix, C, C++, ADA, Java, PHP, ASP, XML, dan lain-lain. Jenis aplikasi pencatat keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada aplikasi pencatat keuangan berbasis mobile, aplikasi pencatat keuangan berbasis text mode, aplikasi pencatat keuangan berbasis desktop, aplikasi pencatat keuangan berbasis web, dan aplikasi pencatat keuangan berbasis AI. Aplikasi pencatat keuangan berbasis mobile. Aplikasi keuangan adalah program yang digunakan untuk mengatur keuangan, keperluan pribadi, bisnis, instansi, maupun perusahaan. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau alur transaksi keuangan dengan akurat, sehingga dapat mengetahui keuntungan ataupun kerugian bisnis yang sedang dijalankan. Contoh dari aplikasi keuangan berbasis mobile nih ada pada ini. Ini contoh tampilan dari aplikasi keuangan berbasis mobile. Terus ada contoh aplikasi pencatat keuangan, ada Money Manager Expense dan Budget, Money Lover Expense Manager, Wallet Budget Expense Tracker, Money Plus, Finansialku, catat keuangan harian, Spender, budget and expense, 1000, budget and money management, Dompetku, catatan keuangan harian, Moneyfy, budget and expense apps. Selanjutnya tuh ada aplikasi pencatat keuangan berbasis text mode. Tampilan dari aplikasi pencatat keuangan berbasis text mode nih ada yang seperti ini.
Selanjutnya, aplikasi pencatat keuangan berbasis desktop. Aplikasi pencatat keuangan berbasis desktop adalah jenis perangkat lunak yang diinstal dan dijalankan pada komputer lokal atau server dalam suatu jaringan. Ini digunakan untuk membantu mengelola keuangan dan akuntansi bisnis, termasuk memproses transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan memantau arus kas. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi akuntansi desktop seperti manajemen keuangan, faktur, pengeluaran, pelacakan inventaris, manajemen pajak, dan masih banyak lagi. Contoh dari tampilan aplikasi keuangan berbasis desktop nih seperti pada gambar di samping kiri ini. Contoh aplikasi keuangan pencatat. Aplikasi pencatat keuangan berbasis desktop itu ada FreshBooks, DocuPay, ZohoBooks, MYOB Accounting, Patriot, Shake Accounting, QuickBooks Account Edge Pro. Aplikasi pencatat keuangan berbasis web merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh bagian keuangan dan pengguna sebagai suatu alat yang berguna untuk memantau, mencatat, dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Contoh tampilan dari aplikasi pencatat keuangan berbasis web ini ada pada gambar di sebelah kanan ini. Dan yang terakhir ada aplikasi pencatat keuangan berbasis AI. Teknologi AI tidak hanya berguna bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Banyak aplikasi keuangan pintar yang menggunakan AI berhasil membantu individu dalam pemantauan, pengeluaran, dan pemasukan. Tidak jarang, AI juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat dalam hal perencanaan dan investasi berdasarkan profil resiko individu. Kelebihan dan kekurangan aplikasi pencatat keuangan. Kelebihannya itu ada pantauan data real time, atur sesuai kebutuhan, dan mengatur pengeluaran perusahaan. Sedangkan kekurangan dari aplikasi pencatat keuangan ini yaitu terlalu ribet untuk generasi tua, harganya juga cukup mahal dan rawan mengalami kesalahan sistem. Oke, untuk materi 3 sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan materi keempat. Selanjutnya ada materi 4 yaitu perangkat input dan output. Pengertian dari perangkat input. Input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan menjadi dua, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga resiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat resiko kesalahannya pun cukup tinggi. Pengertian dari perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya.
input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contoh perangkat input. Salah satu contohnya itu ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mengubah teks atau hambar menjadi gambar digital. Scanner agar bekerja maka akan terhubung dengan komputer. Di sini, komputer akan berperan sebagai pemberi perintah bagi scanner. Selanjutnya, scanner akan memberikan output berupa gambar digital ke komputer. Sejarah scanner. Scanner berkembang dan berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omnifont (OCR), Optical Character Recognition Technology. Software ini memiliki fungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan, teknologi scanner terus merangkak dan akhirnya semakin berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Pada saat ini, scanner sudah dapat digunakan untuk men-scan objek 3 dimensi dan film negatif. Scanner bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Ada yang besarnya seukuran dengan kertas folio dan ada juga yang seukuran postcard. Bahkan yang terbaru kini berbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan Wiscom Technology IN. Scanner berukuran pena tersebut dapat menyimpan hingga 1000 halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi PC. Scanner dengan ukuran pena tersebut dinamakan QuickLink. Pena scanner tersebut berukuran panjang 6 inci dan beratnya sekitar 3 ons. Scanner tersebut dapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih cepat dibanding dengan scanner yang berbentuk datar. Data yang diambil dengan scanner itu bisa dimasukkan langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks ASCII. Pada saat ini, scanner sudah semakin berkembang pesat, di antaranya yaitu scanner keluaran dari Canon, Hewlett-Packard atau HP, Epson, Umax, Panasonic, Samsung, Fujitsu, Lexmark, dan masih banyak brand scanner lainnya yang semakin berkembang dengan pesat seiring penemuan baru teknologi scanner. Penemuan scanner sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi fotografi, fotokopi, dan optical machines. Penemu scanner sendiri adalah Robert S. Ridley yang lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1926 hingga pada akhirnya pada tahun 1943 lahirlah CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin temuannya tersebut diberi nama dengan Automatic Computerized Transfer Axial atau ATA. Fungsi dari scanner yaitu untuk memindahkan dokumen dan penyimpanan dan pengarsipan. Sedangkan jenis-jenis scanner itu dibagi menjadi 4, yaitu flatbed scanner, sheet fed scanner, photo scanner, portable scanner. Contoh dari perangkat output, salah satunya itu ada printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar di atas sebuah kertas. Printer komunikasi biasanya terdiri menjadi beberapa bagian, seperti tempat meletakkan kertas atau tray, alat untuk mengambil kertas dari tray, picker, dan tinta untuk mencetak dokumen pada kertas. Sejarah printer. Dikutip dari situs resmi HP, printer elektronik dibuat pertama kali oleh perusahaan Epson yang diluncurkan pada tahun 1968. Tipe printer pertama yang berhasil dikembangkan tersebut diberi nama EP101
Awalnya printer yang dijual bebas itu masih menggunakan mesin ketik elektrik. Kemudian, karena banyak orang yang membutuhkan kemampuan printer yang lebih cepat, printer Epson dikembangkan secara spesifik hanya untuk komputer. Selanjutnya, pada tahun 1984 telah berhasil dikembangkan printer laser yaitu HP. Laserjet printer jenis ini sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Selain karena harganya yang murah, printer ini juga memiliki sistem terbaru yang dapat memudahkan seseorang untuk mencetak dokumen. Hingga sekitar tahun 2010, printer 3G mulai diminati oleh masyarakat meski pada saat itu masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa digunakan serta dijual secara umum. Fungsi dan jenis printer. Fungsi printer itu untuk mencetak dokumen, mencetak foto, memindai dan menyalin berkas, dan faksimile. Sedangkan jenis-jenis printer itu ada dot matrix printer, daisy wheel printer, inkjet printer, thermal printer, dan laser printer. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari materi keempat. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan materi kelima. Materi kelima yaitu tentang perangkat media penyimpanan. Pengertian dari perangkat media penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Fungsi dari perangkat media penyimpanan menurut Wing Wahyu Winarno dalam buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, sebuah pengantar 2021, fungsi utama perangkat penyimpanan ialah untuk menyimpan data serta program agar bisa digunakan berkali-kali, khususnya untuk data penting dan yang sering dipakai. Media penyimpanan internal itu dibagi menjadi dua, ada RAM dan ROM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Lebih dari itu, RAM juga dapat Anda manfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM ini sendiri termasuk sebagai perangkat yang bersifat semek. Sementara ROM atau read-only memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM, ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan data tersebut meskipun komputer mengalami mati secara mendadak. Dan ini ada gambar dari RAM dan ROM. Macam-macam media penyimpanan. Yang pertama ada punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi informasi digital yang diwakili oleh ada tidaknya lubang pada posisi yang telah ditentukan. Sekarang sudah tidak lagi digunakan sebagai media perekam. Kartu berlubang banyak digunakan sepanjang abad ke-19 untuk mengendalikan alat tenun, tekstil, dan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mengoperasikan organ pasar malam dan instrumen terkait. Mereka digunakan sepanjang abad ke-20 dalam mesin perekam unit untuk input, pemrosesan, dan penyimpanan data. Yang kedua ada drum memory magnetik. Memori drum magnetik diciptakan pada tahun 1932 di Austria.
Memori ini banyak digunakan pada tahun 1980-an dan 60-an sebagai memori kerja utama komputer. Pada pertengahan tahun 1950-an, memori DRAM magnetik mempunyai kapasitas sekitar 10 KB disk laser. Dan ini ada gambar dari pushcart, dan yang di kanan ini ada gambar dari drum memori magnetik. Yang ketiga ada floppy drive. Jenis penyimpanan disk yang terdiri dari disk tipis dan fleksibel dari media penyimpanan magnetik dalam wadah plastik persegi atau hampir persegi yang dilapisi dengan kain yang menghilangkan debu, partikel dari piringan yang berputar. Floppy disk menyimpan data digital yang dapat dibaca dan ditulis ketika disk dimasukkan ke dalam floppy disk drive (FDD) yang terhubung ke atau di dalam komputer atau perangkat lain. Selanjutnya ada zip disk. Zip drive atau disk drive merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Iomega pada akhir 1994. Awalnya, disk zip memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. Dan ini ada gambar dari floppy drive yang di sebelah kiri dan gambar dari zip disk yang di sebelah kanan. Hard disk drive, HDD, hard drive atau fixed drive adalah perangkat penyimpanan data elektromekanis yang menyimpan dan mengambil data digital menggunakan penyimpanan magnetik dengan satu atau lebih piring kaku berputar cepat yang dilapisi dengan bahan magnetik. Piringan tersebut dipasangkan dengan kepala magnet. Biasanya disusun pada lengan akuator yang bergerak yang membaca dan menulis data ke permukaan piringan. Data diakses dengan cara akses acak, artinya setiap blok data dapat disimpan dan diambil dalam urutan apapun. Dan yang terakhir ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Ini yang di sebelah kiri ada gambar dari hard disk dan yang di sebelah kanan ada contoh gambar dari flash disk. Mungkin untuk materi yang kelima ini sudah cukup untuk saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjut dengan materi ke-6. Materi ke-6 yaitu perkembangan CPU komputer dari masa ke masa. Fungsi komputer di masa depan, keuangan atau akuntansi. Pengertian, menurut Nana Mulyana tahun 2004, komputerisasi adalah suatu sistem elektronika yang bekerja secara otomatis untuk mengolah data secara tepat, cepat, dan akurat, serta menerima, menyimpan data, dan menghasilkan sebuah informasi berdasarkan instruksi atau program yang diberikan. Komputerisasi akuntansi sendiri adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan. Sistem akuntansi terkomputerisasi membawa banyak keuntungan yang tidak tersedia untuk sistem akuntansi analog. Manfaat dari komputerisasi akuntansi. Yang pertama, efisiensi operasional yang tinggi. Dengan adopsi komputerisasi akuntansi, proses akuntansi manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan sistem otomatis yang lebih efisien. Transaksi dapat direkam dengan cepat,
dan laporan dapat disusun secara real-time, dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas akuntansi rutin. Yang kedua, akurasi dan konsistensi data yang tinggi. Perangkat lunak akuntansi modern dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pengontrolan yang kuat, yang meminimalkan resiko kesalahan manusia. Dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan transaksi dapat diminimalkan, sehingga akurasi data keuangan dapat dipertahankan. 3. Akses mudah ke informasi keuangan. Dalam komputerisasi akuntansi, data keuangan tersimpan secara terpusat dan terorganisir dengan baik. Ini memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa klik, manajer dapat melihat laporan keuangan, melacak arus kas, atau menganalisis kinerja keuangan perusahaan. 4. Peningkatan pelaporan dan analisis. Komputerisasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat, cepat, dan akurat. Data dapat diolah dan diintegrasikan dengan mudah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen. Analisis keuangan seperti rasio keuangan, tren bisnis, dan proyeksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. 5. Pencatatan dan penyimpanan data yang terpusat. Dalam sistem akuntansi manual, data sering tersebar di berbagai file fisik atau lembar kerja. Dengan komputerisasi akuntansi, data dapat disimpan secara terpusat dalam database elektronik. Ini mempermudah akses dan pengolahan data keuangan, memungkinkan pencairan yang cepat dan efisien, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap informasi keuangan perusahaan. 6. Peningkatan kepatuhan dan audit. Komputerisasi akuntansi memungkinkan penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi yang konsisten dan dapat dipantau dengan lebih baik. Hal ini membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, sistem komputerisasi menyediakan jejak audit elektronik yang lengkap, memfasilitasi proses audit internal dan eksternal dengan lebih efektif. Tujuan komputerisasi akuntansi. Tujuan utama dari komputerisasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi keuangan yang akurat, andal, dan relevan bagi pengguna internal dan eksternal perusahaan. Sistem akuntansi komputer yang umum digunakan. Ada beberapa jenis sistem akuntansi komputer yang umum digunakan dalam praktik. Beberapa sistem yang populer antara lain: 1. Sistem akuntansi berbasis server. Sistem ini menggunakan server pusat untuk menyimpan data keuangan dan memproses transaksi. Pengguna dapat mengakses sistem melalui jaringan komputer internal. 2. Sistem akuntansi berbasis cloud. Sistem ini menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan memproses data keuangan. Dengan menggunakan internet, pengguna dapat mengakses sistem dari mana saja dan kapan saja. 3. Sistem akuntansi terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan modul akuntansi dengan modul lain, seperti modul inventaris, modul penjualan, atau modul sumber daya manusia. Integrasi ini memungkinkan aliran data yang lebih lancar antara departemen yang berbeda. Implementasi akuntansi komputer dalam praktek. 1. Pemilihan dan implementasi sistem akuntansi komputer yang tepat. Langkah pertama adalah memilih sistem akuntansi komputer yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi skala bisnis, anggaran, kompleksitas operasional, dan persyaratan pelaporan.
Setelah sistem dipilih, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dengan bantuan tim teknis dan konsultan yang berpengalaman. 2. Integrasi akuntansi komputer dengan sistem informasi perusahaan. Integrasi sistem komputerisasi akuntansi dengan sistem informasi perubahan lainnya sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya. Misalnya, integrasi dengan sistem manajemen persediaan atau sistem manajemen proyek memungkinkan pembaruan data secara real-time dan analisis yang lebih komprehensif. 3. Keamanan dan privasi data dalam akuntansi komputer. Keamanan data menjadi prioritas dalam implementasi komputerisasi akuntansi. Penting untuk memastikan bahwa sistem memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman cyber. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi kebijakan privasi dan regulasi yang berlaku terkait dengan pengolahan data keuangan. Tantangan dalam mengimplementasikan akuntansi. 1. Biaya implementasi dan pelatihan penggunaan. Mengimplementasikan sistem akuntansi komputer membutuhkan investasi awal yang signifikan. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan dukungan teknis. Selain itu, perubahan dalam proses kerja dan kebiasaan pengguna juga membutuhkan waktu dan upaya adaptasi. 2. Keamanan dan keberlanjutan sistem akuntansi komputer. Keamanan data menjadi perhatian utama dalam penggunaan sistem akuntansi komputer. Perusahaan harus memastikan sistem memiliki perlindungan yang memadai terhadap ancaman cyber dan kehilangan data. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan sistem dan pembaruan teknologi untuk menjaga sistem tetap relevan seiring waktu. 3. Kendala teknis dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Pemilihan sistem komputerisasi akuntansi yang tepat adalah langkah kritis. Perusahaan harus mempertimbangkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis, kemampuan teknik internal, dan skala perusahaan. Terkadang, perusahaan harus menyesuaikan proses bisnisnya agar sesuai dengan sistem yang digunakan. Kesimpulan. Akuntansi komputer membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka dengan efisien, akurasi, dan keandalan yang tinggi. Implementasi komputerisasi akuntansi membutuhkan perencanaan yang matang dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Dengan memilih sistem yang tepat, mengintegrasikannya dengan sistem informasi lainnya, dan memastikan keamanan data yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan manfaat komputerisasi akuntansi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meraih kesuksesan keuangan yang berkelanjutan. Oke, untuk materi ke-6 ini sudah selesai. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi ke-7. Dan sekarang ada materi terakhir, yaitu materi ke-7 tentang komputer, jaringan, dan komunikasi data. Perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan proses transformasi data sehingga suatu perangkat yang bersangkutan bisa beroperasi. Sebuah perangkat komputer yang akan digunakan biasanya membutuhkan beberapa alat sebagai proses pengiriman data, misalnya seperti router, wireless card, LAN card, dan lain-lain. Sesuai dengan fungsinya, perangkat keras jaringan bahwa alat-alat seperti router itu akan bekerja sesuai dengan kegunaan. Ia akan mengirim data ke perangkat lain sehingga jaringan bisa terhubung.
Jenis-jenis perangkat jaringan komputer itu ada 7. Yang pertama, LAN Local Area Network, topologi jaringan komputer, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Computer Networking, Satellite Network, dan Broadband Network. LAN. LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke perangkat jaringan internet atau ke sesama perangkat jaringan itu sendiri. Contoh dari LAN tuh ada pada gambar di samping, di sebelah kiri di sini. Ini ada gambar dari Local Area Network. Kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Fungsi Metropolitan Area Network atau MAN adalah menghubungkan banyak komputer dalam jaringan yang luas dan tersebar sehingga dapat bertukar informasi. Metropolitan Area Network (MEN) juga dapat menghubungkan beberapa server jaringan lokal. Untuk gambar dari Metropolitan Area Network (MEN) itu ada di sini. Selanjutnya itu WAN atau Wide Area Network adalah salah satu jenis jaringan yang paling populer digunakan oleh perusahaan. Secara umum, WAN digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan LAN yang berada di lokasi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Computer networking, suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi untuk mengirimkan dan berbagai informasi. Perangkat komputasi dapat mencakup segalanya, mulai dari ponsel hingga server. Perangkat ini dihubungkan menggunakan kabel fisik seperti serat optik, namun bisa juga nirkabel. Gambar dari komputer networking itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri presentasi PPT ini. Satelit network. Satelit ini dibuat dan diluncurkan untuk tujuan tertentu dengan fungsi yang berbeda-beda. Adapun satelit yang digunakan untuk kepentingan internet adalah jenis satelit komunikasi. Alat ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun bumi, memperkuat sinyal, dan memancarkan sinyal ke sejumlah stasiun satelit yang ada di bumi. Internet satelit menjadi salah satu koneksi internet nirkabel yang jarang diketahui dan dipakai masyarakat umum. Internet satelit merupakan sebuah layanan jaringan internet yang menggunakan antena teknologi parabola FSAT berdasarkan laman resmi FSAT Indonesia. Teknologi FSAT atau Very Small Aperture Terminal merupakan sebuah piringan parabola berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 meter. Fungsi utama dari FSAT adalah menerima dan mengirim data sinyal ke satelit yang ada di luar bumi. Broadband Network. Broadband Internet adalah jenis layanan internet yang menawarkan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan jenis layanan internet yang lainnya. Koneksi broadband internet ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data dalam sejumlah yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Teknologi yang digunakan dalam broadband internet juga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas online seperti streaming video, video call, gaming online, dan lain sebagainya tanpa gangguan yang sering terjadi pada jenis layanan internet yang lebih lambat. Oleh karena itu, broadband internet menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan koneksi internet yang cepat dan stabil. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya.
Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Tanpa kabel, topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Jenis topologi jaringan itu ada 8. Yang pertama, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hybrid. Topologi bus. Topologi bus adalah pengaturan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel atau utama yang disebut sebagai tulang punggung. Adapun tiap titik yang menghubungkan komputer dan kabel utama disebut sebagai node, di mana data dikirim melalui kabel utama sampai mencapai node yang benar. Gambar dari topologi bus itu ada di sebelah kiri sini, ini. Topologi star. Topologi star merupakan salah satu jenis dari topologi jaringan komputer, yakni struktur geometri sebuah jaringan komputer. Topologi star memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan topologi star yang utama terletak pada penggunaan kabel dalam pembuatan jaringan. Sementara itu, kelebihan topologi star yang utama adalah apabila salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan tidak bermasalah dan tetap jalan. Topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan kirinya hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut. Sehingga setiap titik atau node tersebut bekerja sama agar mendapatkan sinyal dari perangkat sebelumnya dan diteruskan ke perangkat selanjutnya. Topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu dari sekian banyak jenis topologi jaringan komputer. Jenis topologi ini memiliki bentuk seperti jala, di mana setiap komputernya terhubung satu sama lain. Seperti pada gambar topologi mesh. Di samping, dalam sebuah jaringan nantinya terdapat lebih dari satu komputer. Komputer tersebut dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara langsung. Hal ini biasa disebut dengan dedicated link. Topologi ini seringkali digunakan untuk jaringan yang berskala tidak terlalu besar, tetapi membutuhkan komunikasi antar perangkat yang cepat, mengingat komputer pada topologi ini saling terhubung. Adapun alasan mengapa topologi ini digunakan pada jaringan skala menengah atau bahkan kecil, yakni karena model topologi yang cenderung rumit dan membutuhkan banyak kabel. Maka itu, apabila diterapkan pada jaringan berskala besar, justru dikhawatirkan kurang efektif. Topologi tree. Topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Metodologi ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung. Topologi jaringan tree juga dikenal dengan sebutan topologi pohon karena susunannya yang mirip seperti kerangka pohon. Dahan diibaratkan sebagai jaringan yang lebih besar daripada ranting. Hal ini mengindikasikan bahwa topologi jaringan tree memiliki beberapa tingkat jaringan atau node. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer atau peer-to-peer P2P adalah salah satu jenis arsitektur jaringan yang memungkinkan komputer saling terhubung satu sama lain. Arsitektur ini terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung langsung satu sama lain, sehingga tidak memerlukan server pusat. Setiap komputer dapat berperan sebagai klien maupun server secara bersamaan. Topologi linear. Topologi linear adalah jenis topologi yang dibuat
dari hasil perluasan dari topologi bus, di mana kabel utama pada jaringan ini akan dihubungkan dengan setiap titik yang ada komputer dengan menggunakan T-konektor. Karena jaringan ini merupakan perluasan dari topologi bus, membuatnya memiliki layout yang cukup umum dan membentuk runtutan komputer sehingga topologi ini juga disebut dengan topologi runtut. Kabel utama akan menghubungkan setiap komputer ke dalam jaringan komputer dengan menggunakan T-konektor dan pada setiap ujung kabel akan diakhiri dengan terminator. Konektor yang paling sering digunakan pada topologi jenis ini adalah konektor BNC, Brightest Naval Connector. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Beda halnya bila Anda menggabungkan dua jenis topologi yang sama, maka masih akan terlihat seperti bentuk aslinya. Contoh dari topologi hybrid adalah penggabungan topologi bus dan star, ring dan star, atau ring dan bus. Oke, cukup sekian materi yang bisa sampaikan. Semoga penjelasan saya dari materi 1 sampai 7 dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.